Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jose Fernando. Saya mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 5B. Hari ini saya akan membahas tentang cost and benefit dari proyek saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cost and benefit proyek saya. Jadi, terdapat rincian biaya dan manfaat. Dari rincian biaya itu sendiri, terdapat biaya pengembangan awal ya, pada tahun ke-0, di mana hardware itu pengeluarannya 13.050.000. Software tidak ada karena kami memakai software yang free. Brandware itu gaji pegawai-pegawainya 19.120.000, ATK 200.000, biaya transportasi 100.000. Biaya operasi atau pemeliharaan pada tahun ke-0 masih tidak ada. Jadi total biaya manfaat pada tahun ke-0 yaitu 32.470.000. Baiklah, kita ke tahun ke-1, di mana terdapat biaya operasi atau pemeliharaan yaitu 500.000. Total biaya 500.000 pada tahun pertama. Kemudian ada rincian manfaat, peningkatan efisiensi 500.000, pengurangan biaya operasional 1 juta, pengurangan biaya persediaan 300.000, dan pengurangan biaya kesalahan proses 1.200.000, di mana total wujudnya menjadi 3 juta. Kemudian manfaat tak wujud pada tahun pertama, yaitu peningkatan moral bagian keuangan TU 1.200.000, peningkatan kepuasan bagian keuangan 800.000, peningkatan kualitas keputusan 3 juta. Jadi total tak wujudnya 5 juta. Total manfaat yang diterima 8 juta, tapi kemudian dicari prosit atau selisih dari total manfaat dan total biaya, yaitu 7.500.000. Kemudian pada tahun kedua, biaya pemeliharaan 800.000. Jadi total biaya yang keluar 800.000 pada tahun kedua. Manfaat wujud ada peningkatan efisiensi 600.000, pengurangan biaya operasional 1.500.000, pengurangan biaya persediaan 900.000, pengurangan biaya kesalahan proses 2 juta. Jadi total wujudnya 5 juta. Kemudian ke manfaat tak wujud, di mana sama seperti tadi, peningkatan moral 1.800.000, peningkatan kepuasan 1.500.000, peningkatan kualitas keputusan 4 juta. Kemudian total tak wujud 7.300.000, sehingga total manfaat yang diterima 12.300.000. Profitnya 11.500.000, dan seterusnya sampai tahun ketiga. Total biaya 1.300.000, total wujud 9 juta, total tak wujud 8.800.000, total manfaat 17.800.000, selisihnya atau profitnya 16.500.000. Tahun keempat, biaya total 1.500.000, total wujud 11 juta, total tak wujud 9.500.000, sehingga total manfaat yang diterima 20.500.000, dan selisihnya 20 juta. Kemudian ke analisis payback period, di mana saya mendapatkan hasil yaitu 0,415 tahun setelah tahun kedua, di mana pada detailnya 2,14415 dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini mencapai break-even point pada waktu 2,415 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian analisis return of investment. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun
total biaya sistem 36.570.000. Kemudian total keuntungan yang diterima kira-kira 58.010.000. Dan ROI yang didapat itu 58,63%. Artinya bahwa sistem yang ini akan memberikan keuntungan pada tahun keempat sebesar 58,63% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan oleh perusahaan. Kemudian ke net present value, di mana bunga diskonto yang saya gunakan 15% per tahun. Yang saya dapat net present value-nya 5.031.474.000. Dari perhitungan di atas disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun keempat apabila sistem diterapkan yaitu 5.031.474.000. Atau MVP-nya karena lebih besar dari 0, maka proyeknya layak dilaksanakan. Kemudian pada metode tingkat pengembalian internal. Metode ini tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap worksheet yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1-nya 15%, bunganya NPV 1 tadi 5.031.474.000, kemudian I2-nya digunakan 20%. Yang NPV kedua yang saya dapat itu 989.783,928. Kemudian IRR yang saya dapat yaitu 21,18%, sehingga bunga yang dihasilkan yaitu 21,18% yang tingkat bunga pengembalian yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR ini lebih dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.